Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Pos tentara di Kabupaten Maibrat diserang kelompok kriminal bersenjata. 1 prajurit gugur. Kericuan terjadi saat ribuan warga menjemput jenazah mantan Gubernur Papua, Lukas NMB. Bunuh 2 pemilik tanah di area tambang, 5 penambang ilegal ditangkap polisi. Salah satu pembunuh 2 warga distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, terpaksa ditembak kakinya oleh polisi karena melawan saat ditangkap. Polisi meringkus tersangka di rumah kos di Manokwari. Tersangka bersama 4 rekannya melakukan pembunuhan, kemudian mengubur 2 mayat korban di lahan kelapa sawit untuk menghilangkan jejak. Awal mulanya itu kenapa sampai begini terjadi? MT ini merasa dia sudah banyak dirugikan. Sama dari pemilik hak ulayat. Yang pertama mobilnya ditahan. Kemudian yang kedua dia diancam akan dibakar tempat kos-kosannya di SP5 ya. Karena merasa itu alasan dia ini, nah makanya dia melakukan tindakan yang kemarin. Nah pada saat sudah ketemu sama orangnya MK ini, MT ini, di situ mereka berargumen. Setelah berargumen, langsunglah dilakukan. Yang satu melakukan, pertama kali dia melakukan penembakan ya. Penembakan pakai senapan angin. Nah, ditembak, yang satu jatuh, yang satunya masih hidup. Nah yang satunya masih hidup ini langsung ditikam sama salah satu sini. Ditikam pakai ini. Ditikam, habis tikam jatuh, baru tikam lagi. Nah yang satunya lagi lari. Kelima pelaku sempat melarikan diri ke Manokwari Selatan dan Bintuni hingga akhirnya diringkus polisi. Pelaku membunuh korban karena kesal diancam korban yang merupakan pemilik tanah ulayat di lokasi tambang emas di Kalikasi, Kabupaten Tambrau. Sementara lokasi tambang merupakan mata pencarian para pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti antara lain senapan angin, senjata api laras pendek, pisau, serta sebuah mobil. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Harga telur terus merangkak naik hingga Natal usai. Bahkan warga semakin sulit mendapatkannya di pasaran. Kebutuhan telur menjelang tahun baru tampaknya meningkat tajam. Terbukti dari pemantauan di sejumlah pusat penjualan telur seperti di Pasar Wamanggu Merauke, Pasar Baru dan pusat perbelanjaan lain, telur ayam sulit didapat. Untuk telur ukuran kecil dijual Rp85.000 per rak. Ukuran sedang yang biasanya dijual Rp60.000 per rak kini naik Rp95.000 per rak. Dan untuk ukuran besar, naik dari Rp75.000 per rak menjadi Rp100.000 per rak. Kemungkinan besar Pak, karena itu pengiriman bertambah terus. Tambah terus ya, tapi kalau stoknya banyak? Stok ya, sebenarnya stok normal saja, hanya karena pengiriman yang bikin terus naik. Nah kalau kira-kira mau Natal kira-kira bisa berapa Pak? Kalau sekarang kan Rp5.000 per 1 rak. Kalau pengalaman tahun-tahun kemarin itu, yang kita biasa jual hari biasa itu 75, ada yang biasa jual sudah sampai 30. Berarti 10 ribuan ya? Naik 10 ribuan. 10 ribuan per 1 rak ya? Telur ayam mahal karena pasokan dari peternak kurang, ditambah lagi peminat terus meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemprov Papua Selatan saat ini sibuk mengatasi lonjakan penumpang kapal saat liburan Natal dan Tahun Baru. Khusus pelayaran ke kawasan terjauh, harus diakui jumlah kapal masih belum memadai. Bahkan pemerintah serta instansi terkait kewalahan menghadapi penumpang kapal yang membludak. Saat ini ada 8 kapal perintis yang melayani transportasi untuk warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru, termasuk 1 kapal milik pemerintah, yaitu kapal Merpati. Namun jumlah tersebut masih kurang, sehingga mengorbankan kenyamanan penumpang karena melebihi kapasitas angkut kapal. Kepala KSOP Merauke Julivan Charlie mengatakan otoritas memahami kondisi tersebut. Namun ia meminta pengelola mempersiapkan alat keselamatan seperti pelampung dan jaket pelampung sesuai dengan jumlah penumpang. Kita tahu sendiri bahwa arus Nataru itu sangat banyak untuk masyarakat kita di wilayah
Papua Selatan khususnya Merauke dan pedalaman ini. Jadi kita mengomisi kapal-kapal perintis dan juga ada pun kapal negara dari navigasi yaitu kapal Merpati juga kami Kementerian Perhubungan memberikan pelayanan untuk masyarakat ini. Dan juga selain itu dari ASDP dari Perhubungan Darat juga mengerahkan kapal Muyu serta ada satu kapal yang standby itu Bambit standby apabila kalau macam ada kelebihan penumpang yang tidak bisa diangkut itu akan dipakai. Untuk kapasitas kita akan melihat dari alat-alat keselamatannya. Jadi seandainya macam kapasitas keselamatan yang diberikan adalah alat-alat keselamatan itu 200 ya, harus 200. Oh gitu. Ya, jadi itu semuanya karena kalau macam pada saat lonjakan kayak gini itu kan hanya masyarakatnya aja, tetapi barang-barang kan tidak. Jadi mungkin kenyamanannya berkurang, tetapi kapasitasnya secara daya tampungnya muat. Tetapi yang paling itu ya, yang penting harus sesuai dengan alat-alat keselamatan life jacket. Sudah menjadi tradisi, warga di kawasan selatan Papua merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman dan satu-satunya sarana transportasi adalah kapal laut. Sehingga jumlah kapal tidak sebanding dengan jumlah penumpang mudik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masyarakat kami dalam pemenuhan air bersih. Warga Kampung Sisik, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura senang karena mendapat kado Natal dari tentara. Mereka mendapat fasilitas air bersih yang 30 tahun diimpikan warga kampung. TNI Angkatan Darat membangun pipa air bersih yang disalurkan ke bak penampung. Kado Natal ini membuat masyarakat di kampung gembira karena tidak perlu khawatir lagi kehabisan air. Untuk mendapatkan air bersih, selama ini warga di Kampung Sisik harus berjalan kaki sejauh 20 km, naik turun gunung dengan membawa noken atau jerigen atau menampung air hujan. Akan kebutuhan dasar daripada masyarakat kita, yaitu penyediaan air bersih. Kebetulan kami di Jayapura ini atau di Kodam 17 Cendrawasih ini masih banyak masyarakat kita yang kesulitan akan air bersih. Sehingga pimpinan mencoba mencari solusi bagaimana prajurit TNI ini atas himbauan pimpinan ini mencoba untuk mencari solusinya. Dan sekarang kita mengadakan pipanisasi atas perintah pimpinan dan kita laksanakan di Kampung Lereh, di Kampung Siksik di Distrik Lereh, Kabupaten Jayapura, yang jaraknya dari ibu kota Jayapura ini kurang lebih 5,5 jam perjalanan darat. Masyarakat di Lereh ini sudah lebih 30 tahun semenjak kampung itu berdiri belum menikmati air bersih. Selama tahun ini, TNI sudah membangun 20 titik air bersih di beberapa kota, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Nabire, dan Wamena, dengan menggunakan metode gravitasi, pompa hidran, dan pengeboran. Air bersih di Kampung Sisik menggunakan pipa dan bak penampung air untuk memenuhi kebutuhan sekitar 100 keluarga. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.